Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Alhamdulillah, alhamdulillah Alhamdulillah sehat sangat Pak. baik, Pak. Cuaca juga Ah, cerah. Alhamdulillah. Itu Mas Iqbal semangat banget itu. Tadi setelah istirahat makan apa itu Mas Iqbal? Makan pecel sama telur ceplok, Pak. Wah, cocok nih Pak Iqbal. Mas Iqbal ya. Oke, ya hari ini siapa yang tidak masuk? Anak-anak? Nihil Pak, tidak masuk. Mihil. Oke, ya. Oke, sebelum kita masuk pada pelajaran, alangkah baiknya kita menyusun tempat duduk terlebih dahulu supaya belajar kita lebih nyaman. Kemudian dilanjutkan nanti berdoa. Kalau sudah selesai menata kursinya dan juga meja yang di atas meja ada makanan atau buku yang tidak berkaitan dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam, silakan dimasukkan. Kemudian dilanjutkan berdoa. Untuk hari ini yang mimpin doa Guru persilahkan Mas Lukman. Silahkan dipimpin doa Mas Lukman. Baik, Pak Guru. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum memulai pelajaran dengan doa pembuka hati. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nabi Wa bi Muhammadin Muhammadin nabiyya wa nabiyya rasulah. wa Rabbi rasulah. zidni Rabbi ilma zidni ilma warzuqni fahma. warzuqni. Amin. amin. Sampun, Oke, Pak Guru. oke, terima kasih Mas Lukman yang sudah memimpin doa pada siang hari ini. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa, Allah meridhoi dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk pada pelajaran, kita masih konsentrasi. Tuh Pak Iqbal itu main sendiri itu. Oh, Pak Joko, Mas Joko. Oh, Mas Ngantuk Joko. Pak. Oke. Ya, Mbak Mimin. Tuh Aman, main Pak. sendiri. Aman, Oh, Pak. aman. Oke. Ya, Pak Guru cek konsentrasi terlebih dahulu untuk hari ini supaya menambah kegiatan pembelajaran kita semakin menyenangkan dan hasilnya semakin memuaskan. Oke, Pak Guru pandu dulu untuk cek konsentrasi. Tepuk satu. Oke. Lagi tepuk satu. Oke ya. Oke, Mas Iqbal sudah konsentrasi yang luar biasa. Tepuk tangan buat Mas Iqbal. Oke, selanjutnya untuk hari ini kita mulai pelajaran. Sebelumnya Pak Guru ingin share untuk pembelajaran pada siang hari ini. Sebelumnya apakah kalian sudah masih mengetahui atau masih ingat dengan materi sebelumnya, anak-anak? Ayo, Mas Iqbal masih ingat nggak materi sebelumnya? Sudah lupa, Pak. Tugasnya banyak ini dari Bapak Ibu guru yang lain, Pak. Wah, Mas Iqbal, Pak Mas Joko, masih ingat nggak? Lupa Pak. Wah, pada lupa semua ini bagaimana ini? Oke, Ya, untuk kemarin hari saya ini, nggak masuk Pak. oh ya, pembelajaran kemarin kita membahas tentang menjalani hidup dengan penuh manfaat, dengan menghindari sifat foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Oke ya, sambil mengulas materi pelajaran kemarin, berfoya-foya itu bagaimana? Ayo, Mbak Ida. Menghambur-hamburkan, Pak.
Ya, menghambur-hamburkan. Kemudian riak bagaimana, Mas Lukman? Ria itu adalah suka pamer, Pak, memperlihatkan amalan kepada orang lain, Pak. Oh ya, berarti ini masih ingat semuanya ini. Ya. Terima kasih untuk sudah mengingat pembelajaran minggu kemarin. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran berikutnya, masih berkaitan dengan materi yang dulu, yaitu tujuan pembelajarannya masih sama, yaitu menganalisis pengertian menghindari sifat hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Kemudian mengetahui dalil hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang terakhir tujuannya adalah terbiasa menjadikan sikap yang rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Pak. Tidak, Tidak. Pak. Oke, Sudah jelas, Pak. oke kita lanjut. Oke, untuk hari ini yang perlu kita bahas yang pertama adalah ini anak-anak ya, atau Mas Mbak ya. Ini lebih enaknya kita manggilnya Mas Mbak saja. Oke, ada sebuah contoh ya, silahkan. Ini dari contoh yang pertama adalah dari tukang parkir. Coba Mas Sangidun. Ada Mas Sangidun? Enggak ada. Oke, Mas Joko dari Ya, Pak. tukang parkir. Ini dapat dianalisis apa Mas? Ini tidak sombong, Pak. Tidak riak, Pak. Oh Jadi ya, walaupun tidak tukang parkir sombong. itu banyak mobilnya, tapi dia nggak pernah sombong karena merasa mobil dan motornya itu hanya titipan. Jadi kalau kita hidup itu merasa diri kita dititipi, maka kita tidak akan sombong, Pak. Tidak akan foya-foya dan sebagainya, Pak. Oh ya, oke, terima kasih. Berarti untuk gambar pertama ini sudah paham. Kemudian yang kedua, ada orang yang memegang piala, kemudian membanggakan dirinya. Yang ketiga yaitu adalah orang yang merendahkan bahwasanya di bawah itu adalah yang paling kecil atau tidak ada manfaatnya. Oke, dari sini adakah yang bisa menyimpulkan dari gambar tersebut? Kita mau membahas apa? Oke ya. Hari ini adalah kita akan membahas sifat takabur, kelanjutan dari materi berikutnya. Ya. Coba dibaca Mas Irfan, apa sih sifat takabur tersebut? Ya, Pak, sifat takabur itu adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain, dan menolak kebenaran. Itu, Pak. Ya, oke, itu jadi pengertian dari sifat takabur ya. Jadi orang yang sombong atau takabur itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu suka sombong. Ya, banyak sekali contoh kehidupan sehari-hari orang yang sombong, kemudian yang suka merendahkan di sekitar kita bahwasanya kitalah yang paling benar. Nah, itu contohnya sifat takabur. Takabur adalah sikap seorang yang menunjukkan sifat sombong, merasa lebih kuat. Nah, di sini adakah yang merasa sombong? Mas Iqbal, Pak, itu suka sombong itu, Pak. Mas Iqbal, oh, Mas Iqbal sombong. Mentang-mentang sugih itu, Pak. Ya, Mas Iqbal sombongnya bagaimana? Mas Iqbal itu alim sendiri itu.
Oke ya, ini adalah pengertian dari sifat sombong atau takabur. Jadi dari pengertian kita, bahasanya takabur itu nanti penjelasannya sangat luas. Jadi ini Pak Guru ambil intinya saja dari buku paket yang sudah kalian miliki semuanya. Selanjutnya adalah dalil atau firman Allah sesuai dengan Quran surat Al-A'raf ayat 40 dan juga 36. Coba dibaca Mas Sangidun, ayo dibaca. Dua-duanya Pak, apa satu aja? Yang satu aja yang Al-A'raf ayat 36 saja, Mas. Iya Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-A'raf ayat 36. Nah, ini adalah dalil berkaitan dengan menghindari sifat sombong. Nah, tetapi orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, maka itulah adalah penghuni neraka. Siapa yang mau masuk neraka? Enggak ada. Ya, semuanya pengen masuk surga. Enggak ada. Ditanya masuk neraka itu ya pasti enggak ada yang mau. Ya. Sedikit pun ya selama kita memiliki ya memeluk agama Islam pasti insya Allah Allah itu akan meridhoi dan juga akan memasukkan kita pada surganya. Amin. Oke ya. Firmannya ini ada. Kemudian, nah, apa sih dampak dari perilaku takabur? Kalau tadi sudah mengetahui pengertiannya, kemudian masuk pada dalilnya, sehingga apa sih kita harus menghindari sifat takabur? Yang pertama yaitu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada atau kita yang mau dibenci oleh Allah? Ya, pastinya nggak ada. Jadi kita ingin selalu disayang Allah ya. Kalau kita tidak disayang oleh ibu bapak saja kita sudah ya. Gimana Mas Iqbal kalau tidak disayang sama bapak ibu rasanya? Ya, saya sangat sedih, Pak. Tidak semangat Ya, menjalani hari-hari saya sebagai anak, Pak. nah, itu saja kalau tidak disayang ibu sudah perasaannya seperti itu, apalagi nanti kalau tidak disayang Allah ya. Bahwasanya kehidupan selanjutnya kita setelah di dunia yaitu nanti di akhirat Mas Pak, ya. Jadi harapan kita nanti kita selalu diberi kasih sayang oleh Allah dan juga tidak dibenci dan juga bisa diakui sebagai hambanya. Kemudian yang kedua, Mas, siapa lagi ini? Mas Anwar, coba ya. Selanjutnya apa dampak negatifnya? Maaf Pak, belum tahu Pak. Gak tahu, wah, ini pasti tidak bawa buku ini Mas Anwar ini. Ya, oke. Selanjutnya adalah mata hatinya terkunci. Ya. Jadi hatinya itu terkunci dari hidayah dari Allah. Ya. Kemudian dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Tidak mungkin ya orang yang sombong kok disenangi masyarakat itu nggak ada. Nah, pasti dijauhi ya. Betul nggak Mas Iqbal? Betul sekali, Pak. Nah, tuh ya. Jadi dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Kemudian mendapatkan siksaan atau kehinaan nanti di akhirat. Nah, itu adalah dampak negatifnya dari
berperilaku takabur, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini imbasnya kalau kita memiliki sifat takabur anak-anak. Ya, imbasnya nanti dimasukkan ke neraka. Nggak ada yang mau masuk neraka. Ya. Semuanya pasti ingin masuk ke surga. Oke, sampai sini ada pertanyaan, anak-anak? Cukup Pak, tidak ada. Ya, ada cukup ya. Oke, selanjutnya kita. Nah, ini bagaimana caranya kita menghindari dari sifat takabur? Ya, yang pertama, menyadari bahwasanya kekurangan dan kelemahan pada diri kita. Tadi awalnya Devi ya wis rasa apa itu? Kita tidak usah membangga-banggakan diri bahwasanya kita berasal dari tanah, kembali lagi pada tanah. Tanah. Kemudian berusaha selalu menghargai orang lain. Nah, ini saling menghargai ya. Di kelas ini tidak ada yang main bullying toh. Nggak ada, Mas Pak. Lukman Pak. Tidak ada. Solih Mas Lukman, solihah semua, Pak. alhamdulillah solihah semuanya ya. Kemudian menyadari bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Nah, ini yang paling kita ingat ya, anak-anak ya. Menyadari bahwasanya hidup di dunia ini hanyalah sementara, tidak akan kekal. Ya, kemudian bersifat rendah hati atau tawadhu. Yang terakhir adalah ikhlas dalam melakukan ibadah. Ayo, ini pasti sering dilakukan oleh kita semua. Bahwasanya kemarin sudah membahas tentang riya, ya, kemudian ikhlas dalam melakukan ibadah. Ya, tidak boleh kita sombong-sombongkan. Tuh. Jadi pelajaran pada siang hari ini kita membahas tentang sifat takabur. Nah, jadi harapannya nanti kita semua, ya, kalau Mas Mbak semua, kalau memiliki sifat takabur, silahkan diingatkan. Ya, jadi kalau tidak ada Pak Guru bersifat takabur atau sombong. Kalau ada Pak Guru di depan Pak Guru, entrane ya, nah tunduk dan yang lainnya di belakangnya bermain. Ya, yang lain. Nah, itu harapannya Pak Guru tidak ada yang sifat takabur. Oke, ada pertanyaan? Sudah paham anak-anak untuk materi hari ini? Ya, Pak. Sudah Pak. Sudah. Paham. Oke, coba sekarang kita tes sebelum kita nanti masuk pada permainan atau tugas berikutnya. Ya. Jadi Pak Guru ingin mengetes tadi yang sudah Pak Guru sampaikan. Ya. Pengertian dari sifat takabur. Apa? Ayo Mas Lukman. Mas Takabur Lukman ada nggak? adalah berasal dari kata kabaro, Pak. Artinya Ya, membesarkan diri sendiri. Adapun takabur itu secara istilah sifat sombong yang ada pada seseorang. Asli takabur adalah sifatnya iblis pertama kali, Pak. oke ya. Itu adalah pengertian dari sifat takabur. Yang kedua, Mas Irfan, coba contoh sifat takabur dalam lingkungan sekolah itu apa? Ayo. Atau yang lain mau menjawab, Mbak Ida. Saya Pak mau menjawab Pak. Ya, yuk. Contohnya yaitu ketika mendapatkan nilai yang bagus, dia itu bersikap sombong, kemudian dia itu juga merendahkan teman-temannya yang mendapatkan nilainya. Ya, terima kasih Mbak Lutfi yang sudah bisa menjawab. Berarti paham ya, memberikan contoh dalam kehidupan di sekolah atau kehidupan sehari-hari bisa. Kemudian dampak negatifnya apa, Mas Iqbal?
Dampak negatifnya dibenci teman-temannya, Pak. Karena Iya. memaki, takabur, jadi banyak yang tidak nyaman bergaul dengannya, Pak. Oke ya, jadi itu dampak negatifnya dijauhi oleh teman, ya tidak disukai oleh Allah. Itu adalah dampak negatifnya. Kemudian cara menghindarinya, ayo terakhir Mas Joko. Satu, Pak, cara menghindarinya yang pertama itu kita harus sadar bahwa kita memiliki kekurangan dan kelemahan, Pak. Kemudian yang Ya, kedua, kita harus sadar bahwa kalau di dunia itu hidupnya hanya sementara, nggak akan kekal, Pak. Kemudian yang ketiga, kita berusaha untuk menghargai orang lain, Pak. Jadi kalau kita ingin dihargai, ya kita harus menghargai orang lain. Kemudian kita harus ikhlas dalam melakukan ibadah, Pak. oke ya, terima kasih Mas Joko. Oke, berarti semuanya sudah paham ya. Sudah, Insya Pak. Allah, Pak. Allah paham. Oke, terima kasih ya. Oke, selanjutnya ini Pak Guru mau membuat kuis atau ya permainan berkaitan dengan materi yang sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Ya, silakan bisa dibuka materi atau kisi-kisi yang sudah Pak Guru sampaikan di grup WA kemarin. Silakan bisa dibuka. Kita mulai. Ayo, coba yang mau menjawab pertama kali siapa? Saya, Pak. Ya, siapa Mbak? Saya. Ya, coba jawabannya apa Mbak? Nomor satu jawabannya D, Pak. D. Ya, coba kita cek apakah benar. Oh iya, benar sekali. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Ya. Kemudian nomor dua, siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Oh iya, Mas Joko, ayo. Kalau tidak salah jawabannya E, Pak. Jawabannya E. Ya, kalau tidak salah. Ayo coba kita klik. Ya. Oh, salah, Pak. Oh Ternyata salah ya. ya. Ternyata Jawabannya salah adalah ya. menghambur-hamburkan. Yang ketiga, yo Mas Iqbal. Saya, Pak. Oh iya, Mbak siapa yo? Saya, Jawabannya Pak. apa? Ya, Mbak Isti. Jawabannya A, Pak. Jawabannya A. Jawabannya A. Ya, coba kita klik. Saya, Pak. Oh iya, benar. Berarti Mbak Isti sudah paham untuk nomor 4. Ya, sekarang nomor 4. Saya, Pak. Ya, Jawabannya C, Pak. jawabannya C. Coba kita klik. Oh iya, benar sekali. Lanjut, pertanyaan nomor 5. Saya Pak, Ya, jawabannya nomor 5, saya pilih yang E. yang E. Coba kita klik. Tadi. Oh iya, benar sekali. Lanjut, terakhir. Jawabannya adalah siapa lagi yang belum? Saya, Pak. Ya, Mbak Laili. Jawabannya A, Pak. A. Wah, salah jawabannya. Jawabannya B ternyata. Saya, Pak. Terakhir, ayo. Saya lagi, Pak. Mbak Ida, ayo. Mbak Ida. Jawabannya A, Pak. Jawabannya A. Oh iya, benar sekali. Coba kita lihat skornya berapa. Oh, dari 15 siswa yang masuk hari ini, ya skornya adalah 5. Berarti totalnya dari 7, berarti sudah melebihi 80% dari materi yang kita bahas pada Saya siang hari remedi ini enggak, dan Pak? juga minggu kemarin. Lah, saya remedi enggak, Pak, saya?
Pak Joko sudah tadi sudah jawab benar. Nah, jadi bisa dilanjutkan materi berikutnya Pak Mas Iqbal ya. Mas Joko tadi. Oke, selanjutnya untuk tugas terakhir untuk tindak lanjut dari kegiatan ini adalah membuat kelompok menjadi 3 ya sesuai tugasnya yaitu membuat observasi kehidupan dalam lingkungan sekolah kemudian dilaporkan pada guru berupa video kemudian dicantumkan nama dan anggotanya. Oke, kelompoknya yang seperti sudah Pak Guru bagi kemarin. Oke, kemudian waktunya ya nanti setelah selesai pelajaran ini boleh kalian membuat video berada di dalam sekolah, boleh di luar sekolah atau di lingkungan sekitar kalian. Pak Guru kasih waktu nanti setengah jam ya untuk membuat video. Nanti silakan sejadinya dulu ditampilkan di sini. Udah semuanya anak-anak? Udah ya. Coba kita amati dari kelompok 1 tadi ya berhasil sudah mengumpulkan tugas. BTW uang aku banyak banget nih, jajan ke kantin yuk, 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 yuk. Aku boleh pinjam uangku nggak? Ih, apaan sih? Nggak mau tahu. Ih, apaan sih? Ya ampun, kamu kenapa? Kamu kenapa, Riz? Aku nggak bawa uang. Aku cuma mau pinjam uangnya Alfi, tapi malah jorok. Ya ampun, mereka jahat banget sih. Aku harus tegur mereka. Bisa kalian apain? Hah? Kita nggak apa-apain dia kok. Dia nangis tahu. Salah sendiri dia nggak bohong saku. Kalian tuh nggak muslimu, ahul muslim, layan limu, alaislamu. Kalian nggak boleh bully teman. Apaan sih kamu tuh salah Muslim banget sih? Begini, begini. Uang kita banyak juga ya. Iya, kasihan Rizka. Iya, kasihan banget ya. Yaudah yuk. Oke, terima kasih sudah mengumpulkan tugas ya. Dari nanti kelompok yang lain segera menyusul untuk tugasnya hari ini. Pak Guru tunggu nanti sampai akhir ya pulang sekolah harus sudah jadi tugasnya. Nanti Pak Guru kasih nilai. Oke, untuk pertemuan hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Coba Mas Joko dibaca kesimpulan hari ini. Mas Joko tidak ada ya, Mbak Laili coba dibaca. Ya, Pak. Kesimpulan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu janganlah kita menjadi orang sombong. Kemudian yang kedua, dampak dari sifat sombong sangat merugikan diri sendiri. Kemudian yang ketiga, balasan bagi orang yang sombong adalah neraka. Dan yang terakhir, membiasakan sifat qanaah. Itu, Pak. Oke ya, jadi kesimpulan hari ini adalah itu ya. Untuk pertemuan minggu depan ya kita ulangan harian. Silakan kalian belajar di rumah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan nilai kalian baik ya, tidak ada yang remedi lagi. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Cukup? Cukup, Pak. Ya, cukup. Mungkin untuk hari ini silahkan ditutup pembelajarannya dengan doa kafaratul majelis. Untuk yang mimpin Mas Anwar, coba dipimpin untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini. Baik teman-teman, mari kita akhiri pelajaran kita pagi hari ini pada siang hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Pak Guru akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.